Pemerintah Spanyol berencana akan memperpanjang masa darurat pandemi virus corona hingga Juni mendatang. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi gelombang fase kedua penyebaran pandemi COVID-19 di negeri Matador. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berencana akan memperpanjang masa darurat pandemi virus corona dari yang berakhir pada 24 Mei menjadi bulan Juni 2020 mendatang. Langkah ini dilakukan pemerintah guna mengantisipasi gelombang fase kedua penyebaran pandemi COVID-19 di negeri Matador. Seperti diketahui, keadaan darurat di Spanyol telah membuat pihak setempat memberlakukan beberapa pembatasan paling ketat di dunia terhadap hampir sebanyak 47 juta penduduk. Meski demikian, saat ini pemerintah mulai melakukan pelonggaran karantina wilayah secara cermat setelah penurunan angka kematian akibat COVID-19 yang diharapkan dapat selesai pada akhir Juni tahun ini. Selain itu, jumlah warga di negara Eropa tersebut juga telah mendapatkan kebebasan dari pemerintah untuk kembali menjalankan aktivitas mereka, termasuk membuka kembali sektor bisnis dan melakukan pertemuan kelompok dengan jumlah maksimal 10 orang. Adapun masyarakat Spanyol tengah meminta pemerintah untuk memulai kembali perekonomian negara dengan menekankan khusus pada sektor pariwisata yang menyumbang sebesar 12% dari PDB. Namun demikian, Sanchez akan tetap mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menjalankan kembali roda bisnis di beberapa kawasan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemerintah Jepang telah melonggarkan aturan karantina di sejumlah wilayah, namun ancaman resesi muncul akibat perlambatan ekonomi. Perdana Menteri Shinzo Abe mencabut status darurat dan karantina di 39 prefektur, terkecuali di 8 zona merah, yaitu Tokyo, Osaka, Kyoto, dan Hokkaido. Stasiun kereta Tenjin di Fukuoka mulai ramai didatangi para kommuters pada Senin kemarin. Pejabat kota Fukuoka memberikan masker gratis untuk para penumpang untuk mencegah penularan corona. Keputusan pelonggaran karantina ini disambut beragam oleh warga Kanagawa di prefektur Ishikawa. Sementara di kota pariwisata Nara, kuil-kuil dan taman-taman rusa masih ditutup untuk wisatawan. Bisnis pariwisata di Jepang diperkirakan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih kembali, bahkan usai pencabutan keadaan darurat. Di sisi lain, Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda resesi. Menteri Perekonomian Jepang, Yasutoshi Nishimura, belum lama ini mengatakan pandemi COVID-19 telah melemahkan sektor manufaktur, ekspor, dan pembelanjaan di Jepang. 緊急事態宣言発出後の4月、5月、これはさらに厳しい状況となると思います。また、海外におきましても新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済の低迷が続いておりますので、当面、経済は相当程度落ち込むことが想定をされます。 Ekonomi di Jepang adalah yang ketiga terkuat di dunia. Belakangan mengalami pelambatan hingga 3,4% dalam 3 bulan pertama tahun 2020. Saat ini Jepang mencatat kasus positif COVID-19 lebih dari 16.000 kasus dan 680 orang meninggal dunia. Selain Jepang, ancaman resesi juga dialami Jerman. Ekonomi Jerman merosot hingga 2,2% pada kuartal pertama tahun 2020. Data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik Jerman pekan ini menunjukkan krisis membayangi Jerman, negara penopang perekonomian Eropa. Penurunan ekonomi selama Januari hingga Maret 2020 menjadi pukulan terberat sejak krisis tahun 2009. Jerman memberlakukan lockdown sejak pertengahan Maret lalu. Pemerintah Jerman kini berupaya merevisi anggaran untuk mencegah pertumbuhan negatif di kuartal berikutnya. Berdasarkan data statistik, Jerman mengalami penurunan sebesar 15,6% dalam permintaan produksi pabrik, serta penurunan sebesar 9,2% pada sektor produk industri. Der von Bund und Ländern beschlossene Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft seit Mitte März in großen Teilen zum Erliegen gebracht. Obwohl die Ausbreitung des Coronavirus die Wirtschaftsleistung im Januar und Februar nicht wesentlich beeinträchtigte, sind die Auswirkungen der Pandemie bereits für das Gesamtquartal 2020, für das erste, gravierend.
Sementara di Kazakhstan, pemirsa, otoritas setempat telah mencabut larangan pembatasan wilayah secara bertahap mulai Senin kemarin. Masjid-masjid pun kembali dibuka untuk ibadah Ramadan. Setelah 2 bulan penguncian wilayah atau lockdown, masjid-masjid serta kafe dan restoran dengan kapasitas kurang dari 50 kursi diizinkan untuk kembali beroperasi di ibu kota Nur Sultan sejak Senin kemarin. Карантин уақытында келе алмадық, соны 2 айдай болды келмей, мешітке бармағалы. Ай сайын келіп тұратын мешітке. Мешіттің санитарлық ылғи жинап, жуып атады, бәрі таза. Salah seorang pemilik kedai kopi menilai kalangan bisnis masih mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan situasi baru pandemi COVID-19, bahkan jika terjadi gelombang kedua pandemi. Но отмена чрезвычайного положения никак не говорит о том, что все карантинные меры снимаются. Мы говорим о том, что карантинные меры необходимо сохранять, но с постепенным смягчением в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая будет сохраняться. Hingga pekan ini, kasus positif COVID-19 di Kazakhstan mencapai 6.440 kasus. Pejabat kesehatan setempat mengatakan angka penularan terus menurun. Penurunan angka kasus COVID-19 antara lain dicapai setelah pemberlakuan lockdown selama 2 bulan di Kazakhstan. Pelindungan diri terhadap tenaga medis dan non-medis di berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus mendapat perhatian dari MNC Peduli. Melalui DPRD Kabupaten Bogor, MNC Peduli dan MNC Land menyalurkan alat pelindung diri untuk selanjutnya diserahkan ke pihak puskesmas. Kabupaten Bogor kembali mendapatkan bantuan alat pelindung diri berupa hazmat suit, masker, hand sanitizer, dan cairan disinfektan dari MNC Peduli bersama MNC Land. Kali ini bantuan diserahkan langsung Ketua MNC Peduli Jessica Tanu Sudibyo kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang selanjutnya diserahkan kepada pihak puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdepan dalam melayani masyarakat. Kita mengucapkan sangat apresiasi kepada MNC Peduli atas perhatiannya untuk penanganan COVID di Kabupaten Bogor. Dan hari ini pun kita menerima beberapa bantuan dan kebetulan kita langsung distribusikan untuk beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor. Bantuan alat pelindung diri adalah bentuk dukungan MNC Peduli dan MNC Land kepada Kabupaten Bogor dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona. Walaupun memang sentral COVID ini sekarang ada di Jakarta, pusatnya ya, kebanyakan di Jakarta, cuman sekarang mulai di luar Jakarta pun tuh juga udah ada yang meningkat gitu. Jadi kita juga harus membantu di luar daerah Jakarta supaya semua juga bisa ready menangani COVID ini. Dan bantuan yang kami berikan ke DPRD di Bogor ini mereka akan salurkan kepada puskesmas-puskesmas di Bogor. Memang terlihat bahwa banyak warga Bogor yang sebetulnya membutuhkan bantuan lah, khususnya dalam suasana pandemik ini. Dan saya rasa itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. MNC Peduli telah menyalurkan ribuan alat pelindung diri kepada tim medis dan non-medis untuk mendukung tugas mereka dalam menangani wabah corona. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi untuk saling bahu-membahu bekerja sama dalam melawan penularan virus ini. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.